Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Irfan Hunter. Hari ini saya berjualan es kelapa, dan pada kesempatan ini saya ingin memberi solusi dan memberikan resep bagaimana caranya bikin es kelapa yang rasanya beda dengan yang lain. Dan tentunya bikin es kelapa yang bagus itu tergantung dari bagaimana cara kita memasak gula dan juga pelayanan pada konsumen. Yang pertama, kita harus memasak gula dengan kualitas bagus dan rasa yang beda dengan yang lainnya. Makanya dari itu saya akan berbagi resep bagaimana caranya memasak gula yang bagus, manis, gurih, dan mantap. Lanjut, kita akan memasak gula. Oke teman-teman, saya sudah siapin tempatnya ini, wajan ya buat masak gula. Kita masukin air 1, 2 ya, 2. Teman-teman lihat airnya segini ya. Nah, harus diperhatiin airnya segini. Begitu masuk diperhatiin, terus kita masukin gulanya. Kita masukkan gula sebanyak 2 kilo ya. Gulanya sudah masuk teman-teman, kita nyalakan apinya. Sudah nyala apinya, kita masukkan sedikit garam ya. Kita masukkan sedikit garam, garamnya sedikit aja untuk menambah rasa ya. Sudah masuk, kita tunggu sampai mendidih dan jangan lupa diaduk ya. Lihat teman-teman, seperti ini gula yang udah kita masak. Ini butuh waktu sekitar setengah jam sampai lebih ya. Kita harus mengembalikan airnya sampai ke waktu awal, yaitu takaran 2 teko tadi ya. Nanti kalau sudah pas takarannya, baru kita matikan kompor dan kita dinginkan. Oke, lanjut. Oke teman-teman, tadi saya sudah perlihatkan bagaimana caranya memasukkan air. Tadi saya takar dengan ini ya, segini. Jadi tadi saya masukkan 2 teko ini, dan ukuran gulanya 2 kilo. Yang harus diperhatikan adalah ketika kita memasukkan air ke dalam wajan yang sudah disiapkan di kompor, kita masukkan 2 teko ini, kita perhatikan gimana banyaknya air yang masuk ke wajan, dan kita lihat di wajan itu batasannya sampai mana. Dan kita memasukkan gula, maka airnya akan bertambah karena kita masukkan gula. Lalu kita akan memasaknya. Maka di dalam memasaknya itu harus benar-benar matang. Takaran pematangannya yaitu kita harus mengembalikan posisi dari ke awal dari air tadi. Makanya kalau kita memasukkan gula, maka airnya akan bertambah. Kita masak sampai mendidih, kira-kira lamanya setengah jam. Kita lihat air itu harus kembali seperti awal, yang baru kita masukkan harus 2 gini lagi ya. Jadi harus nyampe
dua teko ini. Makanya harus perhatikan wajan ketika kita memasukkan air, segimana banyaknya air yang masuk ke wajan. Dan cara penyajiannya kita akan lanjut ke video berikut. Ya, baik teman-teman, saya sudah siapin gula putih. Ini ada susu, ini ada gelas. Di sini saya sudah siapin kelapa. Ada es juga ya, ini udah disampurin sama kelapa. Ini yang nanti kita bikin es kelapa. Ini saya memakai ini ya. Ini buah kelewek teman-teman. Kenapa saya pakai ini? Karena ini untuk mencegah kebasian. Jadi es ini kalau kita berjualan ya, yang beli itu kadang-kadang beli dua ya, 2 porsi. Yang satu dimakan, yang satu lagi disimpan di kulkas. Nah, kalau disimpan di kulkas, bagaimana kita mengutamakan kualitas rasa biar es kelapa yang kita bikin walaupun sudah melewati waktu yang cukup lama, yaitu semalam, bagaimana caranya biar kita es kelapa itu tidak basi. Yang pertama, kita menggunakan ini bukan plastik ya, ini saya bikin dari kelewek biar tidak ada kebasian. Yang kedua, air gula ini jangan sampai kemasuki air kelapa ataupun air es. Kenapa? Karena kalau air gula ini kita ketetesin air es atau air kelapa, walaupun cuma setetes, itu akan menimbulkan kebasian. Maka dari itu harus diusahakan air gula ini jangan sampai terkena air kelapa ataupun air es ya. Karena kalau air gula ini kemasukan air es ataupun air kelapa, maka akan mengakibatkan gula ini basi ya. Tuh. Dan cara penyajiannya seperti ini. Oke teman-teman, ini gelasnya ya. Saya buka. Satu gelas ya, kita masukkan ini. Nah, posisi ini harus begini teman-teman. Plastiknya harus di bawah, ini gulanya, biar tidak ada penetesan air kelapa ataupun air es ke dalam gula. Seperti ini teman-teman, bisa dilihat ya. Kita masukkan susu, sudah jadi, tinggal diikat ya. Baiklah teman-teman, itulah tadi cara memasak gula yang benar dan bagus, dan cara penyajian dari es kelapa. Dan harus kita usahakan jangan sampai air gula kita itu tidak terinfeksi oleh air es ataupun air kelapa. Karena air gula yang masih ditoples, bila terkena air es, maka itu akan menimbulkan kebasian. Dan kita harus mengutamakan kualitas rasa dari gulanya dulu. Yang kedua, kita bagaimana caranya menghadapi konsumen, karena konsumen itu berbeda-beda ya. Ada yang rewel, ada yang bawel, ada yang baik, ada yang biasa saja. Dan inilah teknik caranya menghadapi konsumen yang berbeda-beda. Dan dalam menghadapi konsumen yang berbeda-beda, ada yang rewel, bawel, ada yang biasa saja, dan ada yang baik. Kita harus humoris ya, jangan kaku, biar si konsumen gak canggung dan si konsumen pun bisa mengutarakan apa yang dibutuhkan dan apa yang dimau oleh konsumen.
walaupun kita cuma berjualan es kelapa, tapi dalam layanan itu kita harus humoris dan mengutamakan kualitas yang kita miliki gitu. Kita harus bisa menghadirkan kelapa yang bagus, berkualitas dan masih segar seperti itu. Dan kita itu harus pandai merayu si pembeli biar si pembeli itu pun merasa terkesan sama pelayanan kita gitu. Dan kita sebagai pedagang juga harus seperti air, yaitu kita harus pandai-pandai berinteraksi walaupun si pembeli itu sangatlah jutek ya begitu. Dan kita harus bisa melayani si konsumen sebaik dan sekuat tenaga. Juga di dalam berjualan itu tidak seindah yang kita harapkan ya. Kadang ada masa sulit dan ada yang masa baik. Jika kita menjalani masa sulit, kita harus pandai-pandai mengatur dan si kelapa ini seperti apa. Jika kita di masa sulit seperti musim hujan, di situ kita harus bisa mengatur kelapa tersebut. Cara pengaturannya yaitu jangan sampai kita melebihi batas kapasitas yang kita mampu ya. Jadi kita belanja kelapa itu harus sesuai dengan bagaimana kita menjual kelapa. Misalkan kita sehari habis kelapa cuma 50 butir, maka kita harus beli kelapa sekali belanja itu 200 butir untuk 4 hari, karena kelapa itu tidak boleh melebihi batas 1 minggu. Kalau kelapa melebihi batas 1 minggu, maka airnya akan berubah rasanya. Selain basi, juga akan terkesan bau seperti itu dan akan membusuk dengan sendirinya. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Lanjut kita berjualan es kelapa. Salam sukses untuk kita semua. 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 너봐 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, 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 hey. I can't control. Hey, 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 hey. I miss you baby. 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린